نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فاعتزل شكرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام همه ولما استدى بها طلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه صلى الله على محمد
صاد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني هدانا ذا سبيلي مرحبا مرحبا كيفه نفعك ونور ساد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغسى أسرف الرسل محمد وسلام مستقيم كل حين يتجابى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وافد علينا ببركاته لباس العز والتكريم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم إلهي تمم النعمة علينا إلهي تمم النعمة علينا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذرنا برد عافك والعوافي وأوفق كل مطلوب علينا وإنا لا نعول في مهم على ما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي زاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين ورضوان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma shalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, hadirin wal hadirat, khusus pengurus mushola Nurul Iman, yang semoga kita seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini berkat izin Allah kita dapat kembali hadir untuk pembukaan taklim rutin kita malam Senin setelah kurang lebih 2 bulan kita tawakufan karena Ramadan sampai Syawal. Di penghujung minggu akhir Syawal ini izin Allah kita dapat kembali membuka pengajian kita. Mudah-mudahan masa tunggu kita selama 2 bulan per malam Senin mendapatkan pahala dari Allah, sebab kita udah nunggu kapan ya pembukaan, ketemu juga gitu. Ada satu ungkapan yang sering kita dengar saat berlebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnah dibaca, sunnah diucapkan waktu berjabatan tangan. Apa sih artinya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kalian dan ibadah kami dan ibadah kalian. Itulah doa yang Nabi baca setiap kali bertemu dengan orang untuk berhari raya. Lebaran masa kita. Bermusafahah, berjabatan tangan, selesai sholat Id, itu doanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita itu lupa kita baca kadang-kadang. Kita cuma kadang kita potong, mohon maaf lahir batin. Padahal mohon maaf itu bukan sesuatu yang ada di teks yang Nabi ucapkan. Jadi berhari raya saling mendoakan mestinya. Doanya itu. Orang yang berhak mendapatkan doa itu adalah orang yang telah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena bagaimana mungkin kita doain seseorang yang dia puasa kagak, tarawih kagak, ibadah enggak di Ramadan. Kita bilang, ya Allah semoga engkau menerima ibadah kami dan ibadah dia. Apa nih ibadah? Apa puasa apa enggak? Tapi kalau kita udah ibadah, udah puasa, udah tarawih, udah melakukan kebaikan di Ramadan, pantas kita saling mendoakan. Qabbalallahu minna wa minkum. Kenapa kita diminta untuk saling mendoakan? Sebab orang yang telah melakukan ibadah itu ada harapan. Apa harapannya? Diterima ibadahnya. Kalau kita melakukan ibadah lalu nggak diterima, kan maaf, sia-sia ibadah kita. Karena itu harapan paling tinggi orang yang berbuat adalah diterima apa yang telah dia lakukan sepanjang dia melakukan kebaikan. Kan sudah saling mendoakan. Dan kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan Allah kabul. Dengan Allah rahasiakan, kita tuh diminta setiap kali bertemu dengan teman kita, saudara kita, tolong doain saya ya. Tujuannya itu, sebab jangan-jangan dari mulut dia doa kita Allah kabulkan. Dan kita juga jangan pelit doain orang. Orang yang sering doain orang itu yang mengaminkan bukan hanya yang didoain, tapi malaikat doain kita. Kita dengan malam kita sebut si fulan. Kita doain saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Doa minta kesehatan, minta kemudahan, minta keberkahan, dan macam-macam lah kita minta sama Allah Ta'ala untuk orang lain. Apa kata malaikat? Walaka bimisli dzalik. Juga untukmu apa yang kamu minta. Doain orang, ya Allah kasih dia duit yang banyak. Kata malaikat, ente juga dapat duit yang banyak. Ya Allah kasih si fulan sehat, ente juga saya doain untuk sehat. Jadi yang ngomong malaikat, yang doain malaikat. Kira-kira kabulan doa kita berdoa malaikat? Malaikat, dia kan punya dosa. Kalau kita kan banyak dosa.
Jadi kalau pengen kita dapat doa dari malaikat, sering-seringlah doain. Doain jangan pelit-pelit, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, jadi kasih orang yang paling kaya di sini, yang lain jangan. Jadi waktu sini begitu jangan. Yang lain jangan. Kalau dibilang yang lain jangan, malaikat ya lu nggak doain orang lain katanya. Kita kan didoain sama malaikat kalau begitu. Kalau kasih dia kemudahan, jangan pelit doain orang. Kalau pengen dapat doa dari malaikat. Nah, karena itulah taqabbalallahu minna wa minkum seringkali kita baca, kita ucapkan waktu berlebaran berhari-hari. Di kampung kayak mau di sini kayak sama itu doanya. Lalu kita tambahkan lagi, ini dari kita bukan dari Nabi. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali dan termasuk orang yang beruntung, orang mendapatkan kebahagiaan. Kembali kepada kesucian kita. Bahwa orang yang telah melakukan ibadah Ramadan tanpa dia istighfar kepada Allah, dia nggak punya istighfar, dia nggak mohon ampun Allah Ta'ala, dengan syarat dia melakukan dua hal, siang puasa, malam tarawih. Jadi man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Orang siapa yang puasa di siang hari dan tarawih di malam hari dengan penuh pengharapan ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah tanpa dia minta ampun, Nabi bilang ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa dia yang dahulu dan kemarin-kemarin. Jadi tanpa istighfar juga kita udah diampuni dosa kita sama Allah Ta'ala. Namanya puasa. Karena puasa kan? Puasa tarawih tanpa minta ampun, diampuni sama Allah Ta'ala. Artinya rapi urusan Allah, udah rapi. Tinggal urusan orang, tangga, keluarga, teman-teman kita, itu yang kita rapihin. Makanya lebaran ada istilah halal bihalal, untuk saling menghalalkan. Jadi semua terkait dengan dosa-dosa manusia yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap kita, udah maafin aja. Mau dia datang mau enggak, mau dia silaturahmi Allah kita atau enggak, kita MOU Allah, ya Allah saya maafin si fulan. Ada orang yang merasa dia nggak datang, gua nggak maafin. Datang ke nenteng, gak gua maafin juga katanya. Jangan mau didikte begitu. Maaf banyak sebagian aja. Orang-orang yang punya prinsip begitu. Apaan lebaran ke rumah gua? Orang yang nungguin orang datang itu imannya paling rendah saya. Rendah. Tapi orang yang imannya tinggi, dia bilang ya Allah saya nggak perlu sekolah datang ke rumah saya, nggak perlu dia datang kembali ke rumah saya, nggak perlu. Andaikan dia nggak datang, dia nggak nyampe ke rumah saya ampuni dosa dia, saya maafin dia, saya buka pintu maaf buat dia. Bahkan saya doain dia, ya Allah semoga engkau menerima ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Itu yang istimewa. Yang kita sila aja, nungguin tamu mana orang. Saya mah gak betah. Saya termasuk orang yang gak betah nungguin tamu. Kalau saya yang lain barangkali pada betah, saya mah gak betah. Artinya ke rumah saya kalau gak janjian gak boleh ketemu dah. Kalau saya selalu mati orangnya. Kalau di janjian bosan ntar sore, ya saya tungguin dah udah janji. Tapi lepakan dia gak janji, udah bosan cek rumah gak ada, janji. Jadi kalau sore kemari. Jadi saya kan orang sila aja kan capek. Bayangin dong, kiai dia sila dari mulai pagi itu subuh udah datang. Subuh habis subuh dia baca yasin, baca ratib, baca waqiah, mana Allah malakas jalan. Udah assalamualaikum tahu 2 mobil, 7 ada lagi. Selama 5 hari kurang kira-kira sila aja nungguin orang. Capek kan? Capek begitu. Makanya saya benar. Cuma kalau dijanji saya tungguin, kalau nggak janji tinggal aja udah. Kenapa saya bilang saya masih muda? Kok masih muda? Masih ditungguin orang. Cak saya nungguin, si Anu nungguin saya, si Anu nungguin saya. Saya nungguin orang, tapi saya ditungguin orang. Kamu kita kesel. Kecuali barangkali kita udah 10 dan 20 tahun ke atas dah, udah duduk aja di rumah dah. Kita nungguin orang sementara kita ditungguin orang.
Kecuali kita rapihin, hari pertama rapi semua nih, keluarga rapi, udah, baru hari kedua kita silang. Jadi banyak orang-orang yang menurut saya dia imannya rendah. Kenapa rendah? Mungkin orang datang buat minta maaf. Jangan. Mau adik kita kayak, mau tetangga kita kayak, dia gak datang gak apa-apa. Enak ya, nasar kita jadi awet. Nasar jadi awet, banyak jadi awet. Dodol jadi awet. Tapi maaf udah kita kasih. Mau udah kita kasih. Nah, jadi rapihin kemanusiaan kita kepada orang lain di bulan Syawal. Maka ada istilah halal bihalal. Termasuk malam ini kita halal bihalal nih. Akar kata halal bihalal itu kata Kiai Haji Agus Salim ada dua makna. Kenapa dicetuskan halal bihalal? Itu cuma ada di Indonesia, di Mekah, di Madinah, tempat turunnya agama Islam tidak mengenal acara halal bihalal, nggak ada. Mereka tuh malam takbiran semuanya, sampai subuh takbirannya. Jadi begadang memperpanjang ibadah, doa, takbiran, di malam takbiran, sampai subuh. Subuh mereka zikir sampai isyraq. Isyraq semestinya 2 rakaat sampai matahari naik 2 tombak. Matahari naik langsung muazin. Ya, muazin kasih komando imam sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri, khotib. Habis khotib, salam-salaman, saling mendoakan, pulang. Udah, ngapain? Tidur. Di Mekah kagak ada nastar, godol nggak ada. Mereka pada tidur semuanya. Jadi nggak ada saling mengunjungi. Nah, kita di Indonesia bukan hanya saling mengunjungi, kita mudik ke kampung halaman. Kita mudik. Itulah membuat kita di orang Indonesia ajaran Islam jadi kuat. Sebab tradisinya dibungkus dengan ajaran agama, jadi kuat. Mudik tradisi kan, tradisi. Silaturahmi ajaran. Nah begitu silaturahminya hari Lebaran itu jadi kuat. Sebab ajaran Islam dipadukan dengan tradisi Indonesia, jadi kuat. Bagus Pak Ustaz mudik, bagus. Misalnya saya bilang mudik silakan, tapi zakat dulu di sini. Jangan zakat di kampung. Dari di Depok zakatnya kampung ya, jangan. Zakat berapa duit sih? Di zakat ya di kampung kita, di sini di tempat kita nyari duit, baru sedekahnya di kampung. Kenapa nyarinya di sini? Maaf, buat kotorannya di sini. Kan zakat duit kotoran kan? Maka haram terima zakat. Dan saudara kalau jadi mustahik, jangan bangga nih. Mau zakat, duit kotoran tuh. Duit kotoran dari harta orang lain dibersihin, pembersihnya zakat. Maka duitnya, berasnya itu jadi kotoran. Jangan bangga kita dari zakat. Orang perlu jadi mustahik. Oh saya nggak dapat katanya, lu mau kotoran gitu, oke? Jangan. Dapat, udah. Kalau barangkali warga nilai kita mustahik, terima aja udah. Gak dapat, gak apa-apa. Yang kita merasa kok gak dapat, gak dapat kotoran, pakai sendiri. Nah, zakat. Orang yang membayar zakat di kampungnya itu tanda dia bahwa dia nggak pernah peduli dengan tempat dia tinggal. Maka sering kali saya bilang, tolong zakatnya di sini, yang di kampung. Berapa bosan zakatnya? Ya 3,5 pakai beras. Pakai duit boleh bosan, boleh, tapi lebihin. Nih, saya bilang lagi, pakai duit boleh tapi lebihin. Standarnya 5 liter. Berapa 5 liter? 50.000 kan ya? 50.000 kan? 55-60 dah. Kalau saudara yang mau zakat tidak pakai duit, boleh, sah, jangan ragu. Tapi duitnya jangan 35.000. Sebab madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fikih itu lentur, nggak sakot. Kalau sakot berarti emang ustaznya yang kurang baca. Pemahamannya lentur kalau pikir, oh nggak bisa ini, udah ada imam yang ini yang ngebolehin. Lebaran kemarin, yang Jumat sah nggak? Sah. Yang Sabtu sah. Jumat ada ikutannya. Oh iya ada ikutannya. Muhammadiyah ada ulamanya, ada hitung-hitungan hisabnya.
Ikutin boleh, boleh. Kita nggak puasa Jumat, dosa nggak? Nggak dosa, orang kita bilang udah lebaran Jumat. Ah enggak, Sabtu aja, boleh. Ini begitu lenturnya fikih. Jangan sampai kita bilang yang Jumat dosa, puasanya kurang atuh berarti. Puasanya kurang atuh, wajib dia kodok. Yang Sabtu kata Jumat kelebihan, dia haram puasa hari Jumat, waktu lebaran. Itu orang-orang yang saling menyarankan kan memang miskin ilmunya yang kurang. Jadi kalau ilmunya banyak, kita akan bilang yang Jumat sah. Kenapa? Muhammadiyah udah ngitung hisabnya bahwa 1 Syawal hari Jumat. Yang Sabtu pemerintah sah. Kenapa? Dia punya standar paling tinggi 3 derajat ketinggian bulannya. Disempurnakan karena Jumat bulan belum kelihatan karena mendung. Karena bulan yang kelihatan puasanya jadi 30 hari. Dua-duanya ada dasarnya, dua-duanya sah. Kalau pemahamannya, ilmunya banyak. Kalau ilmunya dikit, pokoknya yang Jumat sah, Sabtu haram ya puasa hari Jumat. Jadi kita jadi bikin bingung orang, bikin bingung. Nah, itulah kita kalau fikih itu banyak pendapat. Ada yang lebih ekstrim lagi. Orang nafsirin ayat benar-benar ekstrim banget. Apa kata Allah di dalam Al-Quran apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Orang siapa yang bulan Ramadan dia sakit, sudah sakit aja. Apa aja yang sakit maka boleh nggak puasa. Apa namanya itu? Kepotong sakit ya? Lagi Inggris bawang nih kita kepotong keluar darah, sakit nggak? Sakit. Boleh nggak kita buka puasa? Boleh nggak? Hah? Bintitan sakit bukan? Sakit. Sakit mata sakit. Jantangan sakit nggak? Sakit. Pilek sakit. Pokoknya semua bentuk sakit itu boleh nggak puasa. Kata Imam Abu Daud Az-Zuhiri. Jadi artinya kalau ada orang berpendapat pokoknya sakit apa aja boleh nggak puasa. Tapi ingat ganti di bulan-bulan setelahnya. Kalau Syafi'i enggak, kalau Syafi'i orang yang sakit boleh dia nggak puasa dengan catatan. Kalau dia puasa sakitnya tambah parah. Kalau dia puasa sakitnya lama sembuh. Kalau dia puasa sakitnya bakal nambah penyakit yang baru. Kalau dia puasa bisa mati. Itu syaratnya. Jadi nggak semua sakit. Kalau tiba cantengan mungkin jauh mau mati ya. Dicatakan jauh mau mati lah pokoknya. Sakit mata jauh mau mati, kepotong jauh mau mati. Artinya nggak ada pengaruhnya sama perut kita sama ibadah puasa kita. Maka nggak semua sakit kata Imam Syafi'i. Maksud saya begini, fikih itu pendapatnya banyak. Mau ngikutin yang mana aja, sepanjang itu adalah pendapat ulama, boleh kita ikuti. Orang yang banyak bacanya, banyak gurunya, dia nggak akan gampang nyalain orang. Sebayang bagaimana kayak yang begini-begini kayak sah nggak? Sah, tapi itu jangan. Pakai kunut sah, nggak pakai kunut sah. Jadi jangan sampai kita gampang nyalain. Apalagi orang awam jadi bingung. Ya Allah, gue dikasih nggak sah sebayang begini kan. Padahal ada dasarnya juga. Tapi hasil bahwa itu fikih. Dan kembali minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian. Sebab kita banyak punya dosa, sedikit atau banyak, kecil maupun besar. Banyak punya dosa kita. Paling banyak kita berbuat dosa sama siapa? Orang rumah kita. Orang rumah paling banyak tuh. Bini sama lakinya, laki sama bininya, anak sama bapaknya, bapak anaknya. Paling banyak dosa di rumah kita. Baru tetangga kita, baru di luar kampung kita dah. Ini yang sampai kita apa bini kita nggak mau apa-apa, sama anak nggak mau apa-apa, sama dia dulu mestinya. Maka begitu lebaran, ya biasa dah. Ya bini pada nangis, kalau bang maafin, iya emang lu sering buka dompet gua kan ikut tahu. Jangan dibacain itu jangan. Jadi walhasil bahwa semua yang banyak punya dosa di rumah kita dulu. Bersihin di rumah kita, bini kita, anak kita. Selesai dia, baru tetangga sebelah.
tetangganya kita barangkali banyak punya salah sama tetangga, bikin ganggu tetangga. Tetangga kita itu orang yang paling berhak untuk diperlakukan secara baik setelah keluarga. Maka yang sudah saya bilang tuh kita sama tetangga, sama warga, jangan suka goblok bareng. Apa goblok bareng? Tetangga pelit, kita pelit. Tetangga nggak negor, kita nggak negor. Tetangga nggak nanya, kita nggak nanya. Tetangga nggak senyum, kita nggak senyum. Itu namanya goblok bareng. Goblok bareng. Nabi bilang yang tertinggi pahalanya adalah orang yang berbuat baik pada orang yang jahat. Tetangga rese sama kita nggak apa-apa, kita berbuat baik aja. Jadi kalau ibadah sosial, jangan melihat orang, jangan melihat makhluk, tapi melihat Allah yang memerintahkan. Kalau ibadah ke manusia, ke tetangga, yang lihat orangnya, Pak. Lihat Allah yang memerintahkan. Kalau kita melihat orangnya, kadang-kadang kita suka, hati kita jadi sumpah. Kalau melihat orangnya, tapi kalau melihat Allah ya, udah, Allah memang Allah yang nyuruh, enak jadinya. Contoh yang paling gampang yang saya bilang apa? Ada ibu-ibu lagi hamil umur 22 tahun tuh, dia hamil, ditinggal sama lakinya. Hamil 4 bulan, ditinggal sama lakinya. Ingat lagi. Ini perempuan umur 22 tahun, hamil 4 bulan, ditinggal. Hamil yang benar, yang nikah, ini lakinya. 30 tahun kemudian lakinya balik lagi. Anaknya udah gede, dan nikah ke anak. Bapaknya datang dalam keadaan yang udah sakit-sakitan. Pertanyaannya, kira-kira nih anak wajib bakti sama orang tuanya nggak? Mau sama bapaknya nggak? Wajib bakti nggak? Gitu bapaknya datang, nah, saya bapak kamu. Ibu kamu cerita nggak? Waktu kamu 4 bulan dalam kandungan, saya meninggalkan kamu. Tapi sekarang saya kembali lagi karena saya udah sadar. Udah jangan pada sakit-sakitan. Saya udah sadar balik lagi. Pulang lagi di rumah. Pertanyaannya tuh anak wajib bakti gak sama bapaknya? Wajib. Kira-kira tuh anak sakit hati gak? Ya, Sakit hati. Sakit hati. Wah, emaknya disakitin. 4 bulan di kandungan begini. Tanpa ada kabar. Sengaja nyakitin emaknya. Itu anak kalau dia bakti sama orang tua melihat bapak model begini, mau bakti gak dia? Gak mau bakti. Apa-apaan bedanya? Tinggal 4 bulan dalam kandungan, gak pernah ngasih nafkah, gak pernah ini, gak pernah itu. Sekarang datang aku bapak apaan kata begitu. Kalau melihat dianya Pak, kita akan mau bakti. Tapi kalau Allah yang kita lihat dia bapak kita. Sekalipun gak pernah dikasih nafkah, sekalipun dia zolim sama emak kita, tetap dia adalah bapak kandung kita. Allah nyuruh bakti sama bapak kita, siapapun orang. Bapak kita nggak sembahyang, bapak kita nggak puasa, dia ahli maksiat, anak wajib bakti nggak? Wajib. Tapi kalau melihat bapaknya model begitu, ya kita lihat bapaknya, dia nggak mau bakti. Bapak nggak bisa ngasih contoh, bapak nggak tahu diri. Tapi kalau kita lihat Allah yang memerintahkan, maka siapapun manusianya, mau tetangga kita, mau saudara kita, Allah yang nyuruh, udah Allah yang nyuruh. Ini kita juga begitu Pak, bini mau judes, mau rewel, mau apa, udah khawatir, dia bini kita besarnya. Jadi Allah yang merintahin kita berbuat baik kepada bini. Sekalipun dia rewel, dia bawel, dia jelek, pendek, pesek, udah bini kita rawatin. Kalau belum mati jadi kubur. Kalau belum mati, nah artinya apa? Kalau ibadah kepada manusia, jangan melihat manusia, lihat Allahnya. Lompong dilihat kita. Tangga jahat biarin aja, biarin. Itu berbuat baik kepada dia. Dia maju kita senyum. Itu namanya nggak goblok bareng. Kalau kita goblok bareng, berarti emang kita limpahin dia. Goblok bareng namanya. Nah, terakhir, tadi kita udah buka pengajian kita dengan bacaan Maulid. Itu kebiasaan dari guru-guru kita yang berharap bahwa ilmu yang akan kita kaji bersama itu kan sumbernya dari Nabi. Nabi bilang, ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu. Jadi sebelum kita mengkaji ilmunya Allah, artinya kita sholawat, kita baca maulid,
harapannya begitu, kita sholat dulu sama yang punya ilmu. Allah nurunin ilmu agama untuk manusia, gudangnya Nabi, sahabat, ulama-ulama, apa yang rembes ke kita. Jadi kalau kita nggak bersolawat, kalau kita nggak baca maulid, akan kurang adab. Kok kurang adab? Orang pintunya ilmu, gudangnya ilmu kita lewatin. Itu cuma tradisi aja. Jadi di mana-mana hampir semua majelis yang memang Ahlus Sunnah pasti pembukaannya, penutupannya pakai baca maulid. Paling kita orang sini dah ngapain aja kan baca maulid ya. Kawinin anak baca maulid dulu, aul baca maulid, nyunatin baca maulid, ngawinin baca maulid, kawin lagi juga maulid. Pokoknya maulid itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Jadi tujuan satu, deketin lidah kita sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan dapat syafaat. Dan itu aja. Yang pada intinya bahwa kita malam ini berhalal bihalal, saling minta maaf atau buka pintu maaf kepada orang yang pernah berbuat salah sama kita, dan jangan pelit buat memaafkan kesalahan orang lain meskipun dia nggak datang, tetap kita maafin ya. Biar rapi hidup kita sama Allah, rapi sama orang rapi, sehingga kita dibilang sama surat Al-Fajr apa? Punya jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i, pulang kembali kepada aku, kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kepada Allah, meninggalkan dunia ini dengan dapat ridho dari Allah, dan kita ridho kepada Allah, dapat ridho dan kita ridho sama Allah sebagai Tuhan kita. Allah kasih ridho sama kita, udah enak. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan saling bermaaf-maafan Allah ridho sama kita dan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Tidak ada dosa yang telah kita lakukan, semuanya Allah ampuni, termasuk berhalal bihalal pada manusia. Semua dosa-dosa kita saling kita gempur, saling kita maafkan, sehingga Allah ridho kepada kita. Dan itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. وأشخي